Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita menarik dan penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Upaya antisipasi sebaran virus COVID-19 di wilayah perkantoran, pihak Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Senin siang. Meski hari libur sekolah mulai diberlakukan pihak pemerintah, proses pelaksanaan ujian nasional untuk siswa kelas 12 SMA sederajat di Kota Mataram serentak dilaksanakan pada Senin hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mulai akan memberlakukan penutupan lalu lintas penyeberangan ke kawasan destinasi wisata Tiga Gili sejak tanggal 17 Maret Selasa hari ini. Bersama saya Hulia Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Upaya antisipasi sebaran virus COVID-19 di wilayah perkantoran, pihak Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Senin siang. Selain menyasar sudut lokasi perkantoran, petugas juga melakukan sterilisasi di rumah dinas gubernur sebagai gerakan menangkal penyebaran virus dan kuman penyakit. Seiring dengan ditetapkannya status siaga darurat penanganan virus corona awal pekan ini, langkah sterilisasi gedung perkantoran dan rumah dinas jabatan dilakukan tim medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses sterilisasi dilakukan dengan melakukan penyemprotan di hampir seluruh sisi ruangan tempat berkantor gubernur dan para pejabat daerah dan ruang pertemuan, musola, dan ruang rapat yang ada di kantor Gubernur NTB. Tak hanya di kantor gubernur, petugas juga melakukan sterilisasi di rumah dinas gubernur sebagai tindakan mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 yang belakangan tengah mewabah. Selain sebagai upaya antisipatif, penyemprotan tersebut menjadi gerakan bersama sterilisasi untuk menjamin kenyamanan para pejabat daerah dan juga para ASN saat berkantor. Jadi prioritas kita ini adalah tempat-tempat di mana karyawan atau masyarakat yang biasa berkumpul, kemudian ruangan-ruangan pimpinan dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, sekda, dan seluruh ruangan yang ada di sekretariat daerah. Upaya masif melakukan upaya sterilisasi gedung dan langkah preventif mencegah penyebaran virus COVID-19 dilakukan serentak pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten sebagai gerakan bersama di masa siaga darurat bencana non-alam yang ditetapkan pemerintah daerah selama 14 hari ke depan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 melalui sterilisasi ruang publik dilakukan tim medis gabungan Dinas Kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh setiap pengunjung di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Mataram. Langkah preventif dengan melakukan pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pengunjung pusat perbelanjaan dipastikan sehat dan tidak beresiko. Sebagai langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui sterilisasi ruang publik, tim gabungan Dinas Kesehatan RSUD Kota Mataram bersama pihak pengelola pusat perbelanjaan melakukan pemantauan kesehatan bagi seluruh pengunjung mal tanpa terkecuali. Seperti di Mall Epicentrum Mataram misalnya, sejumlah petugas gabungan melakukan pemeriksaan dengan mengecek suhu tubuh para pengunjung di seluruh pintu keluar masuk menuju pusat perbelanjaan yang dilalui. Selain mengecek suhu badan pengunjung, petugas juga mensosialisasikan langkah sterilisasi dengan menyemprotkan cairan antiseptik di telapak tangan para pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Langkah pemantauan kesehatan para pengunjung pusat perbelanjaan efektif mulai dilakukan tim kesehatan gabungan Kota Mataram di sejumlah lokasi mulai Senin hari ini dengan menempatkan sejumlah personil di lokasi pusat perbelanjaan. Mengantisipasi penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini, kita kerjasama dengan Epicentrum Barat ini, bosnya kebetulan ada di sini. Artinya gini, kita ingin membuat masyarakat lebih aman dan nyaman. Jadi kita lakukan screening, artinya kita juga tidak akan mengganggu ya mobilisasi sini. Jadi kita memang secara santun kita akan screening, mudah-mudahan tidak terdeteksi, artinya tidak dapat pasien-pasien berpotensi. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat kemudian dalam screening itu ada potensi untuk itu, ya kita akan memberikan edukasi itu, kemudian kita akan merawat.
Langkah meminimalisir resiko penularan virus COVID-19 terus diupayakan para pihak, termasuk di Kota Mataram dengan sejumlah langkah antisipatif menyusul dikeluarkannya surat edaran resmi Gubernur NTB yang mulai berlaku efektif Senin awal pekan ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Guna mengantisipasi upaya penimbunan masker dan cairan antiseptik, aparat kepolisian Satres Narkoba Lombok Tengah melakukan razia di sejumlah apotek di wilayah Lombok Tengah. Selain sebagai langkah penertiban, razia tersebut dilakukan guna mengantisipasi ulah oknum memanfaatkan tingginya permintaan masker dan antiseptik pasca munculnya wabah COVID-19 akhir-akhir ini. Upaya mengantisipasi penimbunan dan kelangkaan masker dan hand sanitizer, Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah menggelar razia di sejumlah apotek yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Operasi dilakukan dengan mendatangi dan memeriksa satu persatu gudang penyimpanan obat dan alat kesehatan milik sejumlah apotek yang terdapat di Kota Praia dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan petugas guna memastikan tidak adanya aksi penimbunan masker oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan berlipat di tengah tingginya kebutuhan warga masyarakat saat ini. Meski tidak ditemukan adanya penimbunan, aparat kepolisian menghimbau kepada pemilik apotek atau pihak terkait untuk tidak melakukan upaya penimbunan masker atau hand sanitizer dan menyatakan siap memproses hukum para oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya agar tidak ada penimbunan baik di apotek sendiri, agar masyarakat tidak susah lagi mencari masker. Ini selain apotek, kemana saja nanti untuk razzianya? Rencana dari apotek kita nanti mungkin ke supermarket ataupun ke rumah sakit sendiri. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bagi para oknum penimbun masker dan menjualnya dengan harga yang tidak wajar, petugas telah menyiapkan pidana yakni Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan denda 50 miliar. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Meski hari libur sekolah mulai diberlakukan pihak pemerintah, proses pelaksanaan ujian nasional untuk siswa kelas 12 SMA sederajat di Kota Mataram serentak dilaksanakan pada Senin hari ini. Untuk mengantisipasi resiko, pihak penyelenggara memperlakukan aturan tidak boleh meminjam alat tulis, berikut mewajibkan para peserta untuk rutin mencuci tangan dengan menyediakan cairan antiseptik. Pasca penetapan masa waktu libur sekolah berdasarkan surat edaran Gubernur NTB, pelaksanaan ujian nasional bagi para siswa kelas 12 SMU sederajat di Kota Mataram tetap berjalan sesuai jadwal dimulai Senin hari ini. Proses ujian yang akan digelar selama 3 hari ke depan tersebut tetap digelar pihak sekolah setelah mendapatkan persetujuan dari pihak dinas terkait sebagai upaya menjamin pelaksanaan ujian berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan pelaksanaan ujian biasanya, pada pelaksanaan ujian kali ini, para siswa diwajibkan untuk menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik yang disiapkan pihak sekolah. Tidak hanya itu, untuk menjamin tidak menimbulkan resiko, para peserta dilarang untuk saling meminjamkan alat tulis dan peralatan ujian sebagai langkah meminimalisir kemungkinan resiko penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Untuk pelaksanaan ujian sekolah di SMA 1 Mataram berjalan dengan aman dan tertib. Jadi berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi, jadi anak-anak yang kelas 10 dan kelas 11 itu diliburkan mulai dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret. Tetapi untuk berdasarkan surat edaran tersebut bagi sekolah yang melaksanakan ujian nasional dan ujian sekolah itu tetap berjalan sesuai dengan jadwal, belum ada perubahan-perubahan. Sebagai tindak lanjut himbauan gubernur terkait langkah siap siaga penanganan COVID-19, pihak sekolah SMA 1 Mataram sendiri mulai Senin awal pekan ini meliburkan siswa kelas 10 dan 11 dengan menggelar sistem pembelajaran di rumah masing-masing dengan dipandu guru bidang studi. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.
Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Upaya antisipasi sebaran virus COVID-19 di wilayah perkantoran, pihak Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Senin siang. Meski hari libur sekolah mulai diberlakukan pihak pemerintah, proses pelaksanaan ujian nasional untuk siswa kelas 12 SMA sederajat di Kota Mataram serentak dilaksanakan pada Senin hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mulai akan memberlakukan penutupan lalu lintas penyeberangan ke kawasan destinasi wisata Tiga Gili sejak tanggal 17 Maret Selasa hari ini. Menyikapi mewabahnya virus COVID-19, pemerintah daerah Lombok Tengah menetapkan status tanggap penanganan COVID-19 yang juga meliburkan sekolah selama 14 hari sesuai dengan keputusan bersama Pemprov NTB. Sebagai upaya preventif, Pemda juga akan menerjunkan tim medis untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan dampak virus corona atau COVID-19. Meskipun masih aman dari penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai bergerak cepat untuk mengatasi dampak penyebaran virus tersebut dengan menetapkan status penanganan yang ditetapkan Senin awal pekan ini. Berdasarkan hasil koordinasi dalam rapat bersama gubernur dan rapat terbatas pemerintah daerah setempat, Pemda Loteng menetapkan status tanggap bencana non-alam COVID-19 dengan meliburkan sekolah selama 14 hari sesuai anjuran gubernur. Tak hanya meliburkan sekolah, dalam seminggu ke depan Pemda juga akan menerjunkan sejumlah tim medis yang tergabung dalam Satgas yang terbagi dalam 3 wilayah untuk menentukan sosialisasi tentang bagaimana mengenali dan melakukan pencegahan COVID-19. Terkait dengan kegiatan formal, Pemda menghimbau kepada semua stakeholder untuk menunda kegiatan umum yang menghadirkan massa dalam jumlah besar dan menunda perjalanan dinas keluar daerah. Namun dengan pola, cara yang kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya kan? Sementara kita di Lombok Tengah ini kan belum ada ditemukan suspek itu. Walaupun ada bila hari, misalnya ada beberapa mahasiswi kita yang sekolah di Cina, namun itu kan sudah tertangani. Pemda juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi COVID-19 dengan sama-sama menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta melakukan upaya proteksi dengan mengikuti anjuran pihak terkait untuk menangkal resiko penularan virus COVID-19 di lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Menyikapi himbauan pemerintah pusat, langkah antisipasi meluasnya penyebaran virus COVID-19 juga direspon cepat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang menetapkan penutupan akses pariwisata serta meliburkan sekolah. Langkah tersebut diambil sebagai sikap bersama sekaligus bertujuan memberikan rasa aman bagi warga masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Senin awal pekan ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat juga mulai menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam rangka menyikapi masifnya penyebaran risiko COVID-19 di daerah. Berdasarkan keputusan bersama Pemda setempat, mulai Senin, seluruh aktivitas dan akses menuju kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat dinyatakan ditutup sementara waktu hingga kondisi membaik. Tak hanya itu, seluruh aktivitas pembelajaran siswa sekolah negeri dan swasta agar diliburkan selama 2 pekan ke depan dan diganti dengan sistem belajar di rumah. Selain sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona, kebijakan tersebut diputuskan oleh pemerintah setempat guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu panik dalam menanggapi risiko penyebaran virus COVID-19. Dalam waktu 14 hari ke depan, mulai terhitung besok pagi, seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, baik itu madrasah maupun SMP, kita liburkan 14 hari, mulai besok pagi. Hari Selasa berarti? Ya, jadi hari Selasa karena suratnya sekarang kita selesaikan. Sementara menyikapi surat edaran tersebut, pihak sekolah sendiri langsung meliburkan para siswa sejak Senin hari ini. Sementara bagi siswa kelas 12 harus tetap masuk untuk mengikuti ujian nasional selama 3 hari ke depan. Kalau tanpa edaran itu, seminggu ke depan memang anak-anak yang kelas 10-11 memang sudah belajar di rumah. Tapi karena ada himbauan dari pemerintah provinsi,
14 hari ke depan belajar di rumah, ya nanti kita informasikan kepada anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Meski tidak masuk dalam daerah yang terdampak virus corona, namun pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana non-alam untuk sementara waktu dengan meminimalisir aktivitas pariwisata dan juga meliburkan aktivitas pembelajaran di sekolah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Sebagai langkah preventif mencegah penyebaran virus corona, seluruh sekolah di Kabupaten Sumbawa diliburkan selama 2 pekan mendatang sesuai dengan himbauan pemerintah daerah. Meski libur sekolah, para siswa akan mengikut aktivitas belajar mengajar dipindahkan di rumah dari grup WhatsApp yang dibuat pihak sekolah. Langkah preventif dalam rangka mengurangi resiko penularan virus corona dengan meliburkan sekolah oleh pemerintah daerah langsung direspon pejabat daerah mengeluarkan aturan libur sekolah mulai tanggal 17 hingga 30 Maret 2020. Seperti di Kabupaten Sumbawa, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat berdasarkan keputusan bersama memberlakukan libur bersama bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD, sekolah menengah hingga perguruan tinggi selama 14 hari ke depan. Pemberlakuan libur sekolah tersebut meliputi tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun dipindahkan ke rumah masing-masing dengan pola dan regulasi ditentukan oleh pihak sekolah. Seluruh jenjang pendidikan sekolah baik PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan pada semua jalur, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formalnya, kita liburkan seluruhnya. Baik. Langkah meliburkan para siswa disambut baik pihak sekolah yang mendukung langkah tersebut sebagai upaya mengurangi resiko penyebaran virus corona yang belakangan mengemuka. Tadi pagi sudah kami sampaikan di upacara, yaitu untuk tidak berjabat tangan antar teman sama guru pun, ya kami usahakan tidak ada sentuhan fisik antara sesama mereka. Selain memberikan arahan para siswa untuk tidak berpergian ke tempat wisata dan tempat keramaian, sebagai tugas selama libur, para guru memberikan tugas tambahan berupa materi pelajaran melalui grup WhatsApp kelas yang dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait penetapan status siaga penanganan corona, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur segera melakukan langkah koordinasi dengan menyiapkan sejumlah langkah konkret. Selain akan membentuk media center dan melakukan langkah antisipasi, Pemda juga akan rutin turun ke lapangan untuk memastikan stok sembako warga masyarakat tercukupi selama 2 pekan mendatang. Terkait pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur akan melakukan koordinasi untuk merumuskan regulasi perangkat kerja daerah agar segera bergerak melakukan langkah konkret langkah antisipatif penyebaran di Lombok Timur. Dari hasil koordinasi cegah penyebaran COVID-19, Pemda Lote mengambil sejumlah kebijakan diantaranya membentuk media center yang bertujuan untuk penyebaran informasi melalui satu pintu agar warga masyarakat tidak panik dengan pemberitaan yang beredar. Selanjutnya, Pemda juga akan mengejarkan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum dan mengajak warga masyarakat untuk hidup bersih, sedangkan untuk kantor layanan publik dihimbau untuk memiliki prasarana pelayanan kesehatan jika tidak diliburkan. Tidak hanya itu, Pemda juga akan memastikan kesiapan rumah sakit rujukan serta akan turun ke pasar untuk memantau kondisi kesehatan warga berikut melakukan sidak harga dan stok sembako agar tetap normal pada masa 2 minggu ke depan. Yang pertama kan adalah media center, terus desinfektan. Yang ketiga itu adalah memastikan juga pelayanan publik ini tetap berjalan, tetapi pelayanan publik yang berjalan ini yang sudah kita siapkan, yang sudah kita pastikan pencegahannya. Misalnya Dukcapil nih, nah dia harus punya semacam alat kebersihan. Selain meminta warga untuk tetap tenang dan tidak panik, Pemda juga meminta warga masyarakat untuk mematuhi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Pemda demi mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 sebagai sinergi bersama melawan resiko penyebaran virus di lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan.
Upaya antisipasi sebaran virus COVID-19 di wilayah perkantoran, pihak Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Senin siang. Meski hari libur sekolah mulai diberlakukan pihak pemerintah, proses pelaksanaan ujian nasional untuk siswa kelas 12 SMA sederajat di Kota Mataram serentak dilaksanakan pada Senin hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mulai akan memberlakukan penutupan lalu lintas penyeberangan ke kawasan destinasi wisata 3 Gili sejak tanggal 17 Maret Selasa hari ini. Menyusul surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang langkah darurat pencegahan resiko penyebaran COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mulai akan memberlakukan penutupan lalu lintas penyeberangan ke kawasan destinasi wisata 3 Gili sejak tanggal 17 Maret Selasa hari ini. Selama penutupan, Pemda hanya akan mengizinkan kapal pengangkut sembako saja yang boleh menyeberang ke kawasan tersebut selama masa sterilisasi 2 pekan mendatang. Suasana lengang terlihat di Pelabuhan Bangsal yang merupakan jalur utama lalu lintas penyeberangan kapal but menuju destinasi 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara Senin siang. Rencana penutupan kawasan wisata menyikapi keputusan pemerintah daerah yang menetapkan masa siaga darurat bencana non-alam sudah diterima pihak otoritas jasa penyeberangan Pelabuhan Bangsal berdasarkan surat edaran Gubernur. Sebagai tindak lanjut, sesuai dengan arahan pemerintah daerah Lombok Utara, penyeberangan arus lalu lintas wisatawan dari dan menuju kawasan Gili Matra akan mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Maret Selasa hari ini. Selain menutup Pelabuhan Bangsal dan lalu lintas kapal reguler, pihak otoritas juga akan menutup akses lalu lintas wisatawan yang berasal dari Bali menuju kawasan Gili Matra yang juga dimulai pada waktu bersamaan. Sementara untuk para wisatawan asing yang terlanjur atau sudah berada di Pelabuhan Bangsal dan kawasan Gili Matra saat ini, seluruhnya akan dipulangkan mulai Selasa pagi dan akan diarahkan melalui Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Sudah kita tutup, tetapi kalau untuk sembako sama warga setempat masih normal. Publik masih bisa ya? Publiknya coba ntar saya tanya sama pimpinan dulu di kantor. Kalau Bali itu masih jelas ditutup ya? Jelas ditutup besok, mulainya tanggal 17 besok. Tidak ada tamu lagi ya? Tidak ada. Berarti sembako diberikan Mas ya? Kalau sembakonya masih normal. Normal ya? Kan warga ya. Kendati akan ditutup selama 2 pekan bagi aktivitas wisatawan, namun aktivitas pengantaran sembako ke kawasan Gili tetap diperbolehkan untuk mencukupi pasokan kebutuhan pokok para pengelola wisata dan warga masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar job fair yang bekerja sama dengan puluhan perusahaan yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Upaya tersebut diharapkan Pemda bisa menyerap sebanyak-banyaknya para lulusan sekolah kejuruan dan universitas agar tertampung di berbagai perusahaan tanpa harus menjadi pekerja migran ke luar negeri. Sebanyak 1.150 pencari kerja antusias mengikuti acara Job Fair tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan 43 perusahaan dan akan menyerap 800 orang pelamar. Job Fair tahun 2020 digelar pihak dinas untuk mengurangi angka pengangguran dan menyerap generasi muda yang siap kerja di berbagai bidang yang selama ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Melalui job fair yang pertama kali diadakan Pemda tersebut, angka pengangguran bisa menurun karena akan terserap melalui acara job fair yang rencananya akan digelar 2-3 kali dalam setahun dengan target penurunan mulai 5 hingga 10%. Dalam job fair kali ini, para pencari kerja bisa melamar di perusahaan yang memang membutuhkan keterampilan khusus dan juga tidak, dengan melampirkan sejumlah persyaratan yang diminta dengan difasilitasi oleh pihak dinas. Jadi job fair yang kita laksanakan saat ini adalah salah satu upaya pemerintah bersinergi dengan perusahaan untuk membuka peluang kerja bagi pencari kerja. Alhamdulillah ada 43 perusahaan yang ikut
job fair ini, dan ada kurang lebih 800 lowongan kerja. Saya sendiri sih bagus sekali ya, terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengadakan job fair ini untuk semua pelamar yang ada di Lombok Timur. Terus kalau dari harapan sendiri terkait dengan job fair? Harapan saya sendiri semoga nanti ke depannya pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengadakan job fair lagi tentunya, karena masih banyak angka pengangguran ya di Lombok Timur ini. Sesuai dengan data di Snaker Trans Kabupaten Lombok Timur, di akhir tahun 2019, jumlah angka pengangguran di Lotim sampai saat ini berjumlah 19.200 orang yang diharapkan bisa dikurangi secara bertahap oleh pemerintah daerah dengan penyaluran kerja melalui job fair. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Ragam cara warga masyarakat Muslim merayakan Maulid. Warga masyarakat 6 desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara menggelar acara Maulid dengan rangkaian prosesi yang digelar selama 2 hari lamanya. Rangkaian prosesi tersebut merupakan tata cara warga mensyukuri kehadiran Sang Nabi yang membawa risalah keislaman kepada para leluhur dan diturunkan hingga saat ini. Uniknya, tradisi Maulid ini merupakan prosesi khas warga yang tentunya Indonesia punya. Sejak pagi hari, masyarakat adat Bayan berbondong-bondong menuju kampung, yaitu desa asli atau area yang pertama didiami oleh suku Sasak Islam Bayan. Mereka menyerahkan sebagian sumber penghasilan hasil bumi mereka seperti padi, beras, ketan, buah, dan juga sayuran serta hewan ternak yang akan diolah menjadi hidangan kepada para tetamu dan tokoh agama dan adat Sasak Bayan pada hari Maulid esok hari. Upacara Maulid adat tersebut digelar oleh 6 desa di Kecamatan Bayan secara bersamaan yang digelar pada tanggal 15 Rabiul Awal kalender Islam bertepatan dengan tanggal 12 November 2019. Prosesi warga masyarakat adat mengumpulkan bahan makanan untuk diolah di wilayah desa tua yang disebut kampung merupakan prosesi awal dimulainya acara Maulid adat yang disebut dengan kayu ai. Selain menyiapkan hidangan yang nikmat dan bercita rasa tradisional, sebagian warga juga menjemput gamelan gendang gerantung yang akan digunakan dalam prosesi Maulid adat warga setempat. Selanjutnya, para ibu-ibu dan remaja putri warga desa akan bersama-sama menumbuk padi dilanjutkan dengan pembersihan bahan makanan yang disebut bisok beras. Sebagai rangkaian utuh pelaksanaan adat Maulid, pada malam harinya warga masyarakat menggelar tradisi presean sebagai kilas balik perjalanan para leluhur sekaligus sebagai hiburan warga masyarakat sembari menyiapkan acara Maulid keesokan harinya. Selanjutnya tibalah pada hari kedua. Ratusan warga dari 6 desa sekecamatan Bayan yakni Desa Loloan, Desa Anyar, Desa Sukadana, Desa Senaru, Desa Karangbajo, dan Desa Bayan secara bersama-sama mendatangi areal Masjid Kuno Bayan Belik dengan mengarak makanan tersebut. Prosesi ini menjadi rangkaian puncak perayaan Maulid adat warga yang dirangkai dengan makan bersama seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali sebagai bentuk sukacita atas kelahiran sang penerang yang telah membawa Islam kepada mereka. Nah, rangkaian tradisi warga masyarakat Desa Adat Bayan ini hanya ada di Pulau Lombok ya pemirsa, dan tentunya Indonesia punya. Dari awal itu yaitu penumbukan padi 2 malam sebelumnya, ya, itu pertama. Dan yang kedua yaitu kemarin sore kan ada penumbukan padi di
sekarang pagi. Nah, sampai tadi malam itu diadakan penelitian di halaman Masjid Kuno. Nah, sekarang sekitar jam 4 nanti itu puncak acaranya, yaitu menaikkan ancak ke Masjid Kuno. Selain menjadi rangkaian pelaksanaan ritual perayaan hari keagamaan, tradisi perayaan Maulid ini juga mengundang minat wisatawan lokal dan juga asing yang sengaja datang untuk menyaksikan uniknya tradisi Maulid adat Bayan tersebut. This is really cool. I've never experienced anything like this. There's so much going on. I don't know anything about it, but it's really great, and I appreciate and I'm thankful that I get to be a part of it. So thank you. Selain menjadi cara warga mensyukuri kehadiran baginda Nabi, keunikan tradisi Maulid adat warga Bayan menjadi wujud kepatuhan pada pelaksanaan tradisi leluhur yang menjadi salah satu khasanah kekayaan budaya Nusantara di Pulau Lombok yang tentunya harus terus dilestarikan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Khasanah panorama pantai Laut Selatan Lombok Selatan selalu menjanjikan sensasi untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Aan yang menawarkan pesona pantai dengan hamparan pasir putih yang indah serta ombak pantai kebiruan yang tenang dan menggoda. Bagaimana keindahannya? Berikut liputannya di Hanya Indonesia Punya. Inilah Pantai Tanjung Aan yang terletak di gugusan pantai selatan Lombok Tengah yang selalu ramai dan tak pernah sepi dikunjungi para wisatawan domestik dan luar negeri. Pantai dengan geografis berhadapan langsung dengan laut lepas Samudra Hindia ini memiliki garis pantai sepanjang 2 km dengan hamparan pasir berwarna putih keemasan dengan ombak biru yang tenang dan menggoda para pengunjung. Karena letaknya cukup landai dengan ombak yang tenang, kawasan pantai ini sangat cocok untuk tempat bersantai, bersenang, ataupun snorkeling bagi wisatawan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati sensasi berselancar, biasanya dilakukan ketika menjelang sore karena ombaknya sudah mulai membesar. Tak hanya bermain air, di kawasan ini, para pengunjung juga bisa berjemur di atas hamparan pasir atau beristirahat melepas lelah di fasilitas istirahat payung kayu dan juga saung yang sengaja didirikan pengelola untuk memanjakan para pengunjung. Jika Anda berkunjung ke sini, maka Anda harus bersiap-siap untuk enggan pulang. Terbius dengan panorama pantai yang indah, dengan permadani pasir putih yang menghampar indah, dan tentunya Indonesia Punya. Dia di antara semua di Lombok ini, dan kita kesini untuk kebetulan bersama-sama teman-teman. Di sini kita cari tempat di sini karena kita paling bagus saja. Nah, jika Anda penyuka pesona pantai dengan pemandangan eksotis, pesona pantai berpasir putih Tanjung Aan sangat cocok untuk Anda jadikan destinasi untuk mengisi liburan berikutnya bersama keluarga dan kolega Anda. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.